Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, dan begitu juga pemirsa sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di acara Sufi Ngopi. Sulam atau Fikih Ngopi. Ya. Ya Ustaz, bisa dijelaskan sedikit tentang Sulam atau Fikih itu? Jadi sulam atau fikih itu diambil daripada dua kalimat, yang mana makna daripada sulam itu adalah tangga, dan atau fikih itu adalah perbuatan yang cocok dengan kebenaran. Jadi pemirsa ingat, Sufi itu singkatan daripada sulam atau fikih. Mana itu termasuk daripada gerakan dakwah kita di sulam atau fikih. Ada majelis taklimnya, ada di mana? Ada pendidikan anak-anaknya. Alhamdulillah. Ya, TPA, Diniyah Takmiliyah. Nah, jadi ini juga sebagai latar belakang, saya pernah dididik di pesantren atau fikih. Di mana tuh Ustaz? Di Pekalongan. Jadi diambil ujungnya atau fikih kan, diambil nama daripada pesantren yang pernah saya menimba ilmu di pesantren atau fikih. Nah, sulam itu sendiri diambil juga daripada nama orang tua saya. Jadi dicocokkan. Cocok ya. Gitu ya. Jadi ada filosofinya. Mudah-mudahan keberkahan daripada pondok pesantren atau fikih ya, tadi mengalir kepada sulam atau fikih. Mudah-mudahan guru kiai kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap dapat beraktivitas mengajar. Ya. Apa yang dimaksud dengan maulid itu Ustaz? Maulid itu menurut bahasa kita yaitu hari kelahiran. Hari kelahiran. Jadi pengertian daripada maulid yang sering kita ucapkan yaitu yang dimaksud adalah hari kelahirannya Nabi. Kalau orang berbicara tentang Nabi, menyebut nama Nabi, tentu kita sudah paham yang dimaksud di sini adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu agung Ustaz? Sehingga kita sebagai umat Islam mesti memperingati maulid Nabi tersebut. Ya, karena sababul wujudnya adanya Rasulullah ke dunia ini dimulai dari kelahirannya. Jadi apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah itu menjadi mulia. Sampai-sampai hari kelahiran Rasulullah itu sangat mulia, karena tanpa ada hari kelahiran Rasulullah, semuanya kemuliaan yang ada kita rasakan sekarang ini tidak ada. Seperti adanya Al-Quran. Tentu dengan adanya Nabi. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Terus adanya Islam dengan adanya Nabi. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya hari kelahiran Nabi itu lebih
agung, lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Mana Malam apa tuh Ustaz? malam 1000 bulan itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ya. Padahal di Al-Qur'annya kan sudah jelas malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada Malam-malam lain. malam-malam yang lain. Lebih utama daripada malam 1000 bulan. Nah. Nah, hari kelahiran Nabi ini padahal tidak ada dalam Al-Qur'annya lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, tetapi penyebab mulianya 1000 bulan itu kita tahu dengan adanya Rasulullah. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Nah, ada tidak dalil yang menunjuk bahwasanya kehadiran Rasulullah di antara kita ini mulia, Ustaz? Sangat banyak itu yang menunjukkan bahwa umatnya Rasulullah itu mulia. Khairukum khairu ummah. Kamu itu adalah semulia-mulianya umat. Jadi nabinya ya paling mulia, umatnya juga paling mulia. Semulia-mulianya. Ya. Ada tidak dalil yang menunjuk bahwasanya boleh melakukan maulid itu, Ustaz? Atau anjuran melakukan maulid? Ada. Sebenarnya kalau kita telusuri, kita talaah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita bergembira, bersukacita dengan hari kelahiran Rasulullah itu di dalam Al-Qur'an sendiri Allah firmankan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Nah, di sini ditafsiri oleh para ulama bahwa makna daripada wa bi rahmatihi itu adalah Rasulullah. Rahmatnya Allah itu dengan lahirnya Rasulullah. Sebagaimana Allah katakan dalam hadis ayat yang lain, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah, ini dicocokkan dengan ayat tadi. Oh, ada hubungan dengan ayat ya, tadi. Itu. Jadi menerangkan bahwa rahmatnya Allah, artinya lahirnya Rasulullah, kita disuruh fabidzalika falyafrahu, bergembira dengan kelahirannya antara rahmat dengan rahmat tadi ya. Iya, gitu. Disuruh kita bergembira dengan kelahirannya Rasulullah. Artinya memang ada amaliyah bergembira atas rahmat Allah yang diturunkan kepada lahirnya Rasulullah sebagai rahmah. Sebagai rahmat sekalian alam ya. Iya. Bukan hanya untuk manusia berarti kan? Iya. Untuk seluruh alam semesta berarti. Iya. Nah, artinya ada tidak tata cara atau amalan yang bisa dilakukan dalam konteks bergembira menyambut hari lahirnya Rasulullah? Amaliyah yang di dalam hari kelahiran Rasulullah itu tidak ada secara pengkhususan. Tidak ada secara pengkhususan. Ya, yang jelas banyak dilakukan ketika diadakan perayaan Maulid itu seperti membaca Al-Quran dan juga berselawat, terus
ada nasihat, membaca sirah daripada perjalanan Nabi, riwayat Nabi, doa. Nah, kan itu perbuatan-perbuatan baik. Baik, yang tidak dilarang. Yang tidak dilarang. Ketika ada perkumpulan maulid kan biasanya itu yang dibaca. Nah, tadi kan Ustadz bilang membaca sirah atau kisah. Sirah itu kisah ya? Iya, iya. Membaca kisah atau sirah tentang Rasulullah. Nah, ada tidak kitab atau ya sirahnya lah itu yang boleh kita baca? Kalau sirah atau kitab-kitab yang menerangkan tentang riwayat perjalanan perjuangan kehidupan Nabi itu banyak sekali yang dikarang oleh para ulama, seperti Maulid Al-Barjanji, Maulid Al-Habsyi atau Simtudurar, Maulid Diba, Maulid Nasar, atau dalam bentuk syair burdah. Itu apa pengagungan tentang menceritakan tentang Nabi. Artinya pengungkapan rasa bersyukur lah itu saja. Iya. Jadi apakah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah itu simbol daripada rasa syukur kepada Allah? Iya, iya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ketika Rasulullah Nabi dilahirkan ke dunia ini, kita patut bersyukur atas rahmat Allah. Ya, dengan kelahirannya Nabi. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya di situ ada perasaan syukur berarti di dalam kegembiraan, bukan gembira-gembira kayak bersenang-senang itu Ustaz ya. Ya. Artinya atas bersyukur atas rahmat Allah Ta'ala yang mungkin sebagian orang yang melarang perayaan Maulid itu ya mungkin di situ ada kemungkaran. Nah, itu baru ada larangan. Ada orang joget-joget gitu atau ya, perayaan Maulid. Kita lihat kan perayaan Maulid ngundang organ tunggal, hiburan sampai lupa. Iya, sampai lupa. Artinya yang perlu kita tegaskan dalam penjelasan ini, konteksnya itu lebih kepada syukur kepada Allah. Iya, dengan kelahirannya Rasulullah. Ya. Jadi kenapa ya kita tidak bisa membalas jasa-jasa Rasulullah terhadap kita, karena dalam hadis qudsi Allah katakan laulaka ya habibi lama khalaqtul aflaq. Bahkan alam semesta ini kalau tidak karena Rasulullah Allah tidak ciptakan. Sampai ya. Ya, artinya apa ya? Itu lebih kepada syukur ya Maulidnya. Iya. Maulid ini lebih kepada syukur, kita membaca sirah-sirah Nabi. Ya. Lalu pokoknya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kayak kalau membaca Al-Quran gitu. Ya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan ya. Itu kan bagian daripada amal-amal kebaikan. Jadi apabila tidak ada larangannya, itu boleh saja gitu ya. Intinya yang Allah perintahkan itu bergembira ya. Iya. Jadi perlu diingat pemirsa sekalian, konteks daripada Maulid ini ialah bergembira atas rahmat Allah, yaitu diutusnya Rasulullah di antara kita. Iya. Nah, jadi jelas bagi kita, jangan lagi takut-takut ya merayakan Maulid, karena memang ada dalilnya. Ya. Untuk zaman-zaman sekarang ini ya kita memperbanyak pengetahuan tentang
apa itu Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, itu sangat dianjurkan, bahkan mungkin wajib. Iya, rukun iman. Ya, Rukun iman kan salah satu ya. mengetahui Rasulullah itu beriman kepada bagaimana. Rasul. Kalau kita tidak tahu. Kalau kita ya mungkin dengan adanya perayaan Maulid ya kadang kan kita kesibukan, hal-hal kesibukan sehingga jaranglah membaca atau menyempatkan waktunya untuk Membaca kisah itu. ya membaca kisah-kisah Nabi. Dengan perayaan Maulid kita mendengarkan kisah-kisahnya Nabi. Kalau kita tidak baca kisah, macam mana kita kenal Rasul kita? Ya. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, membaca kisah-kisahnya, ya, dengan harapan nanti kita semakin mengenal cinta, semakin cinta, semakin bersyukur. Ya, karena kalau kita tidak mengenal Rasul, susah untuk tumbuh rasa kagum, kagum dulu kan, sebelum cinta tuh kagum dulu kepada objeknya. Ada tidak Ustaz kisah dari sahabat lah? Iya. Yang atau dari Rasul ada perbuatan yang memperingati lahirnya Rasul. Jadi ketika kita bergembira dengan kelahirannya Rasul, itu jangankan kita sebagai orang yang beriman, Abu Lahab saja bergembira ketika kelahirannya Rasul. Itu kan diceritakan bahwa Abu Lahab mendengar kelahirannya Nabi itu sampai-sampai gembiranya itu memerdekakan budaknya Suwaibah. Oh, budak siapa namanya? Suwaibah. Ya, dimerdekakannya dengan kelahiran Rasulullah. Nah, itu ada tercatat di mana? Dalam kitab Sahih Bukhari. Oh, kata Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya kisah ya. Kisah bahwa diriwayatkan bahwa salah seorang keluarga Abu Jahal itu bermimpi melihat Abu Jahal ini di alam kuburnya itu menerima siksaan yang tidak ada henti-hentinya. Nah, kecuali di saat pada hari Senin, hari Senin gitu ya? Dia mendapatkan keringanan siksaan. Bukan hanya 12 Rabiul Awal ya. Tapi hari Senin, karena waktu Nabi lahir itu tadi bergembira dengan memerdekakan Suwaibah. Perasaan gembiranya dituangkan kepada memerdekakan seorang budak. Suwaibah. Suwaibah. Jadi sampai begitu. Bahkan Nabi pun berpuasa hari Senin terus. Ya, perayaan Maulid ini kan sebenarnya Nabi sendiri juga ditanya sahabat, kenapa engkau ya Rasulullah sering berpuasa Senin? Nabi menjawab, karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Nah, artinya Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya tapi dengan berpuasa. Nah, jadi ya orang bergembira itu terserah macam mana ekspresinya, bagaimanapun tetap bukan yang dilarang. Asalkan jangan yang dilarang. Misalnya dia mengumpulkan orang bersedekah di hari kelahiran Rasulullah, itu sah-sah saja. Jadi pemirsa, bahkan Rasulullah sendiri memperingati hari lahirnya, di hari lahir dirinya sendiri dengan bahkan setiap minggu berarti kan, setiap Senin.
Iya, kalau bisa puasa Senin. Puasa Senin. Senah jadinya kan. Iya. Nah Ustadz, saya mau tahu Ustadz, apa perpindahan bahasa dari Rabiul Awal? Rabiul Awal, Rabi itu kan Rabi itu maknanya bahasa kita itu terbitlah terang. Oh, Rabi. Iya, Rabi itu. Jadi diawali dari bulan Safar kan. Safar itu kegelapan. Oh, Safar kegelapan artinya. Ya, terus Rabi itu terbitlah terang. Artinya dari kegelapan ke terang. Oh, Itu. iya. Ya, makna daripada Jadi bulannya. setelah Safar itu Rabi. Ya, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya. Nah, kelahirannya Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal. Dari gelap Safar ke terang benderang. Ya. Itu cocok itu Ustaz ya. Ya. Nah, tadi Ustadz sebutkan pengenalan kita terhadap Rasul itu bagian daripada rukun iman ya. Ya. Artinya kalau rukun ditinggal, sebuah keadaan itu tidak sah, tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna. Oh, tidak sempurna keimanannya. Ya. Oke. Ada tidak Ustadz dalil atau hadis yang menunjuk agar kita umat Rasulullah ini mengenal Rasulullah? Ada tidak? Sebenarnya di dalam standar kita beragama itu ada bagian-bagian tertentu harus kita ketahui. Apa itu? Nah, seperti dalam akidah itu kan ada tauhidur rasul. Nah, di situ sebelum masuk ke situ, akidahnya tadi apa Ustaz? Akidah itu keyakinan. Oke. Ya, kita harus yakin bahwa Rasul itu ada. Nah, sekarang adanya Rasul itu dengan sifat-sifatnya, dengan bentuknya. Ada perbuatannya. Ada perbuatannya. Hasil perbuatannya. Iya. Itu. Berarti Al-Quran, hadis itu hasil daripada pekerjaan yang dilakukan. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul itu menjadi syariat di dalam agama ini. Artinya pasti ada orangnya gitu kan. Karena Al-Qurannya ada, hadisnya ada, makamnya ada. Jadi Rasulullah itu lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal. Oh, di Mekah. Iya. Wafatnya di Madinah. Di Madinah. Iya. Oh, jadi makamnya di Madinah, ya. Nah, apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah itu jadi mulia. Jadi ulama itu khilaf tentang mana mulianya Mekah dengan Madinah. Jadi perdebatannya karena di Madinah ini di situ tertanam mengandung jasadnya Rasulullah. Karena mereka sampai tanah Madinah itu bisa dijadikan obat. Oh, seperti itu saja. Iya. Nah, terus Makkah itu tadi tanah kelahiran Rasul ya. Iya. Jadi sebenarnya adil itu ya. Iya. Satu tanah kelahiran, satu tempat mengandung jasadnya Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu apakah perintah wajib atau sunat? Wajib. Ya. Nah, cuma kita tidak tahu berselawat itu apakah ada hitungannya atau yang penting berselawat itu dalam sehari itu gimana Ustaz? Soalnya wajib itu ya. Iya, yang jelas perintah wajib berselawat kepada manusia itu Allah wajibkan di dalam sembahyang. Oh. Nah, gitu kan. Jadi bukan di situ melihat perintahnya. Karena di dalam sembahyang termasuk rukun daripada rukun qauli itu berselawat atas Nabi. Nah, berarti di situ menunjukkan wajib kita berselawat dalam sehari semalam
minimal di dalam sholat. Gitu. Rukun qauli tadi apa Ustaz? Rukun qauli itu berbentuk ucapan di dalam sembahyang yang tidak boleh kita tinggalkan, seperti baca Fatihah, takbiratul ihram, membaca selawat pada Nabi, tahiyat akhir, itu termasuk rukun qauli. Jadi kembali kepada berselawat tadi, selawatnya Allah kepada Nabi itu rahmat, ya, pengagungan terhadap Nabi. Bahwa posisi Nabi itu memang mulia di sisi Allah. Di sisi Allah. Ya, sedangkan selawat malaikat itu kepada Nabi adalah sebagai seperti bawahan kepada atasan. Gitu. Sedangkan selawat kita kepada umat kepada Nabi itu maghfirah, ampunan. Oh, maghfirah. Ya, ampunan. Bagaimana penjelasan dalam bahasa Indonesianya maghfirah tadi? Maghfirah itu kembalinya selawat kita kepada Nabi itu, Nabi mendoakan agar umatnya yang berselawat mendapatkan ampunan. Maghfirah. Maghfirah itu bahasa kitanya ampunan. Jadi hal yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah umatnya. Iya, iya. Sangat luar biasa cintanya kepada umat. Bahkan bukan keluarganya. Iya. Tapi di situ umatnya. Dari dilahirkan sampai meninggalnya. Umat. Yang dipikirkan Nabi itu adalah umatnya. Salawat yang itu kan dilafazkan. Iya. Bisa tidak contohkan salawat? Tapi kan saya mau berselawat nih. Nah, bagaimana lafaznya? Selawat itu banyak macam-macamnya. Nah, tapi yang paling ringkas itu selawat adamiyah. Nah, itu bisa dicontohkan. Selawat adamiyah itu seperti Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah itu, atau selawat Ibrahimiyah. Ketika kita tahiyatul akhir, itu namanya selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi banyak sekali lafaz-lafaz selawat yang dikarang oleh para ulama. Intinya memuji Rasulullah itu selawat. Jadi kesimpulan pembahasan malam ini adalah diperintahkan kita untuk bergembira atas rahmat Allah Ta'ala, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Artinya niat di dalam bermaul ini adalah bergembira dengan kelahirannya Nabi. Karena itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Nah, dianjurkan untuk membaca sirah, sirah Nabi. Ada beberapa macam, nanti kita tulis di deskripsi ya Ustaz. Supaya nanti pemirsa bisa memperdalam pengetahuannya tentang kehidupan Nabi, perjalanan hidupnya Nabi. Alhamdulillah. Lalu kita sama-sama berusaha untuk lebih mengenal tentang Nabi Muhammad. Karena kalau tidak kenal kan kita tidak bisa muncul kekaguman ya Ustaz. Iya. Tidak muncul kagum. Tak kenal maka tak cinta, tak sayang. Ya. Jadi nanti kita bukan cinta palsu, bukan gombal kan. Iya. Nah. Lalu tadi Ustadz juga sudah contohkan beberapa salawat. Silahkan nanti pemirsa
pakai selawat yang mana itu Ya. pribadi masing-masing ya. Mau yang panjang apa yang pendek itu banyak sekali macam-macam jenis selawatnya. Ingat yang penting ikhlas dalam Yang paling pendek itu ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi Ini walaupun pendek tapi khasiatnya, faedahnya sangat luar biasa. Karena kenapa dinamakan salawat Adamiyah? Karena ketika Nabi Adam ingin menikahi Siti Hawa di surga itu maharnya selawat Adamiyah. Selawat Adamiyah tadi makanya dinamakan. Ya. Selawat Adamiyah. Itu kita baru tahu tuh pemirsa, saya pribadi baru tahu tuh. Ya. Selawat tersebut namanya selawat Adamiyah. Ya. Jadi jangan lagi ragu-ragu untuk bermaulid karena ada dalilnya dan tidak ada larangannya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas di episode kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih Ya, sama-sama. atas waktunya. Ya. Yang sudah luar biasa pemirsa, Ustadz ini jauh nih 40 km dari studio nih. Apabila ada salah-salah kata mohonlah maafkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.